Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tenggene pertemuan kelompok Ibu sinten niki? Ibu Siti Rahmawati dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan siang hari ini agar kita diberikan kelancaran sampai nanti akhir, marilah kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan materi tentang disabilitas. Siapa yang tahu apa itu disabilitas? Kenapa, Bu? Anak yang mempunyai kekurangan fisik. Fisik maupun ya, ada lagi yang lain, betul Bu? Ditambah lagi boleh. Itu anak yang mempunyai kekurangan fisik maupun mental. Jadi kalau bisa disimpulkan, yaitu disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, ya, mental, dan sensorik. Jadi biasanya anak disabilitas ini butuh bantuan orang lain. Dia tidak bisa hidup untuk mengurusi dirinya sendiri. Itu disabilitas. Terus lagi ada istilahnya anak istimewa, Bu. Monggo kalih diunjuk kersane mboten ngantuk. Anak istimewa yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik atau mental dalam jangka waktu yang lama. Dia itu biasanya mboten sami. Jadi anak istimewa itu dia lebih ke mentalnya. Dia kalau tidak minum obat, dia kalau tidak tahu waktunya tidak suka, tidak selera, itu dia takut atau enggak pede. Nah, itu anak istimewa. Terus lagi ada istilahnya disabilitas berat. Jadi ada yang disabilitas berat itu adalah kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi. Gak bisa jalan, gak bisa bicara, apalagi Bu, gak bisa mendengar, gak bisa melihat. Itu namanya disabilitas berat. Terus lagi selain disabilitas berat itu ada disabilitas ringan. Biasanya cuma ngomongnya susah, tapi dia paham. Ngomongnya susah tapi dia mendengar dan paham. Ada lagi yang dia otaknya cerdas, bisa ngomong, tapi fisiknya kurang. Tapi kalau anak saya itu bicara apa-apa bisa Pak, tapi nulisnya enggak bisa. Maksudnya huruf-hurufnya itu kurang hafal. Huruf-hurufnya kurang hafal. Tapi bicara apa saja bisa maksudnya. Berarti bicaranya yang biasa-biasa gitu Bu nggih? Semua bisa Pak, Bisa. tapi nulisnya ya enggak bisa. Oh, nulisnya enggak bisa. Kurang perhatian nulisnya saja. Oh gitu. Tapi ketika itu hurufnya itu kadang kurang satu. Sama mau ngaji kadang jinnya yang ketinggalan. Oh, ngoten. Kalau nulis mengaji mungkin jin itu aneh ini Jinnya ketinggalan. kadang ya Umurnya sudah cukup gitu loh Pak, maksudnya kelas 2 umurnya sudah cukup, tapi cara kelas 2 ini. penangkapannya. Niku sekolahnya teng pundi Bu? MI. Teng MI. Kok mboten teng ngene mriku Bu? Mboten didherekaken teng ngene. Niku kan wonten Pak. Kedaton niku. Nopo mawon cetra Pak cuma nulis niku. Oh, ngoten. Nulis tok. Niku Ini lare kene ndere niki. nderek.
berarti Bu, itu bisa dilatih Bu sebenarnya, tapi sabar. Teman-teman, kurang titen istilahnya itu tuh. Iya, kurang titen Tapi ketika sehari-hari paham, paham. dengan tetangga bisa, Bisa. bergaul bisa. Bisa. Loh, berarti kan kurang titen. Itu masuk disabilitas enggak? Enggak. Itu berarti anaknya sebenarnya normal. Cuma cara pembelajarannya itu ada anak yang cepat, bus. Iya. Ada anak yang agak lambat. Ada anak yang biasa-biasa saja. Biasanya anak yang model seperti itu kalau dewasa biasanya telaten. Kudu telaten mendampingi anak Pak. Iya. Apa lancar, tapi dia cuma nulis ini ngono kadang kurang huruf mbok ane, mbok piye ngono kurang teliti. Jadi kesuwen ngono. Nah, sebenarnya itu cuma perlu apa latihan, perlu bimbingan sing sesuai dengan kemampuannya Bu. Itu tidak disabilitas, itu anak normal tapi butuh kesabaran. Kesabaran. Kalau disabilitas itu memang sudah dari lahirnya itu sudah ya memang seperti itu, ada kelainan. Ini larane nih teman. Kayak anak kurwate dari lho. Nek anak kok mati di sekolah nang iki juga oleh Jadi namanya ya kurang isi apa lainnya kali kilo. Lah niku biasanya waktu hamil sampai usia 2 tahun namanya ada 1000 hari. 1000 hari pertama anak itu mulai hamil sampai usia 2 tahun itu harus diperhatikan betul ya. Bisa anak kecentet, ada perkembangan otak agak terlambat. Nah itu Jadi wis kegeden iki. nah Mangan opo-opo dundunge tak kurangi mangan opo-opo anakku utuh. ya akhirnya kekecilan itu akibatnya. Ya, itu memang itu memang apa ya, orang hamil itu biasanya Dua-duaan nggak boleh makan keprak. takut besar bayinya, tapi keinginannya itu bayinya kecil lahir baru besar normal ya, takut kalau nanti besar di dalam takut susah melahirkan, harus operasi dan lain-lain itu Bu. Yang satu enggak saya bedanya yang bilang katanya sudah besar bayinya. Makanya saya kurangi makan apa-apa. Biasanya beda seperti itu Pak. Kalau Bilangnya sudah kan 8 sudah bulan, besar, nggak boleh kira-kira makan sudah apa-apa. benar-benarnya sudah cukup, itu makannya sudah kurang. Tapi Dikurangi Bu, tidak Ya, dihentikan tapi ya, Bu. kurangi. Porsi makannya dikurangi. akhirnya gitu anaknya. Iya. Oke, kalau lanjut ke Bu, kira-kira kedhi Bu nggih. Terus ada lagi kalau tadi ada mental, sekarang ada keterbatasan fisik. Berkurangnya satu fungsi secara objektif dalam diukur atau dilihat karena adanya kehilangan kelainan dalam tubuh organ seseorang. Biasanya kalau keterbatasan fisik itu biasanya sejak lahir dia nggak punya tulang hidung akhirnya atau nggak punya dagu, itu keterbatasan fisik itu memang sejak lahir sudah seperti itu kelainan. Nggak jelaskan, ini saya cuma mengasih tahu untuk materi setelah penelantaran nanti ada disabilitas ya dan lansia. Disabilitas meliputi ini mau nggih. Terus yang satunya ada istilah lansia. Tahu lansia Bu? Nopo lansia niku? Lanjut usia. Usia lansia itu dalam undang-undang itu mulai dari usia 60 sampai masih hidup. Ya, kalau dalam PKH usia lansia itu dimulai dari 70 tahun. Kalau mbahnya sudah 70 tahun
tahun masuk dalam kategori lansia. Kalau 60 belum masuk. Ketika di rumahnya ada bapaknya usia 65. Pak, bapakku kok gak untuk bagian? Tanyakan Pak Rosikin. Kenapa? Karena usianya belum 70. Kalau sudah 70 otomatis dia dapat masuk kategori lansia. Bantuannya tambah. Biasanya seperti itu. Lansia itu juga aneh. Lansia itu ada yang sudah siap dengan keadaannya. Wes tua ya wes. Akhirnya apa? Kalau sudah siap dia memperbaiki diri. Oh ya wes tua, mau gimana lagi? Akhirnya apa? Sikap positifnya malah sering ke musola, rajin beribadah, sregep resik-resik pinggir omah. Itu kalau segi positifnya lansia. Kalau negatifnya suka marah-marah, nanti kandani, bantah, ngeyel, dikandani Sering sering lupa. marah, gitu ya, males mandi, takut mati, gitu ya. Dari sisi negatifnya. Nah itu akan kita pelajari setelah pertemuan ini. Ya namanya orang tua itu Bu, berarti kita menghadapinya harus ekstra sabar. Kadang dikandani ngeyel lek ngono lalinan. Ya, naruh apa lupa serangan ya. Dikandani kandani Pak sampean durung ngados apa aku lagi 200 padahal durung ngados lalinan ya. Ada juga lansia yang terlalu gitu, terlalu apa ya? Positif. Habis sholat wis bingung neh. Wudu neh. Nunggu mau sholat, nunggu adzan gitu terus aja. Nah, itu namanya juga orang tua Bu, kembali lagi seperti anak kecil. Tapi anak kecil kan lucu Bu. Ngenge langsung dicawi, terus dikei. Nah, wong tua. Nah, itu yang merawat juga beda biasanya. Jadi seperti itu yang memang perlu perhatian dari pemerintah maupun dari keluarga. Cekap nggih pertemuannya. Nggih. Ngapunten Bu kula ganggu. Alhamdulillah Bu nggih. Cekap nggih wonten pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup. Semoga nanti kita yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Nanti diberikan keselamatan pulang sampai di rumah ya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.